itu habis dikunci nih, dia mau masuk kan ke rumah, dia bunyi suara gedebuk katanya gitu. Kaget kan bapak saya ya, bapak saya deketin lagi, bapak saya kaget, tahu-tahu itu matanya melotot. Akhirnya lagi enak-enak cerita gitu, ada ngawurin pasir, ser dari atas pohon, ser gitu. Saya sama saudara saya kaget nih apaan gitu kan ya. Terus udah gitu saya inget omongan ibu saya, kalau nggak suka ngawurin pasir tuh kuntilanak. Saya kaget inget omongan ibu saya kan, kata si Umi kuntilanak. Pas saya nengok gini, nggak taunya perempuan rambut panjang lagi duduk gini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian-kejadian horor yang ada di suatu rumah di daerah Jakarta Pusat. Ini rumah masa kecilnya, rumah turun-temurun. Dan dia ini hanya kuat 6 bulan aja tinggal di situ. Habis itu pindah karena banyak gangguan-gangguan horor yang terjadi. Jadi di sebelah gue ada Kak Nina. Halo Kak. Halo. Thank you ya Kak ya udah datang ke sini sama-sama. buat nyeritain ini. Oke Kak Nina, awal tinggal di situ tahun berapa Kak Nina? Tahun 2004. 2004 tinggal di situ. Iya. Itu pertama kali pindah banget 2004 Iya. ya. 2004 itu daerah situ Jakarta Pusat masih sepi apa udah rame ya? Udah Masih rame. ini sih nggak terlalu rame ya. Nggak terlalu rame ya? Masih agak-agak sepi gitu. Mungkin karena komplek kali ya. Oke, rumahnya ini di komplek ya, Iya. di Kanina ya. Dan katanya ini rumah turun-temurun. Turun-temurun maksudnya yang gimana nih Kanina? Dari nenek saya gitu, dari zaman dulu ya, dari zaman dari zaman dulu tuh rumah memang udah ada. Dari zaman Uyut gitu maksudnya nenek. Enggak, pas nenek saya aja kan Pas yang nenek. bangun nenek saya. Oke. Ini rumahnya yang luas apa yang gimana nih? Yang luas. Rumah luas ya, di komplek ya. Dan rumahnya rumah luas, rumah tua dari zaman Belanda berarti ya rumah. Iya. Kan neneknya Kanina pasti udah tua dong. Udah tua. Itu pasti udah dari zaman Udah dari Belanda zaman juga. Belanda. Udah ada berarti itu Udah rumah. ada. Udah pasti dipastikan udah ada. Oke, dan yang terakhir, katanya ini cuma kuat 6 bulan. Kenapa tuh kan? Ya karena nggak kuat, gangguannya ekstrim begitu ya Mas. Udah benar-benar ngerasa takut, nggak kuat sama semua gangguan-gangguan itu. Ya nggak ada yang berani tinggal di situ kan. Akhirnya kita pindah. Ya, ditahan dulu nih kan nih. Jadi buat sahabat lonceng nih wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada di skip karena video malam ini bakal seru banget, bakal serem banget. Dan buat kalian yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri biar gua makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya ke kalian semua. Kan ini langsung kita mulai aja nih ya ceritanya. Oke Kak Nina, itu gimana Kak ceritanya Kak? Waktu itu sekitar tahun 2004 itu saya kan tinggal di Jakarta Timur. Nah kontrak rumah itu kebetulan kan habis. Terus nenek saya bilang daripada ngontrak di mana-mana mendingan juga tinggal di rumah sebelah rumah nenek saya. Itu kan rumah nenek saya ada 2, yang satu kosong, emang sengaja buat dikontrakin gitu. Akhirnya daripada kosong pindah aja ke situ. Juga orang yang ngontrak situ juga nggak lama pindah, nggak ada yang betah gitu. Nah karena orang menurut cerita yang ngontrak tuh nggak betahnya karena diganggu sama makhluk halus. Ini dari kata si nenek nih. Iya, nenek saya cerita gitu. Tapi kata nenek saya juga bilang nggak usah lah percaya sama begitu-gituan katanya. Apalagi ini di zaman sekarang. Zaman udah mulai modern kata nenek saya.
Udah daripada sayang gitu kan kosong, enakan juga tinggal sebelah rumah kan enak deket. Kalau ada apa-apa gampang. Ya udah akhirnya ibu saya mau pindah waktu itu. Pindah ke situ tuh malam ya Mas, kebetulan kan malam. Akhirnya kan kalau malam tuh kita nggak sempet beres-beres kan, langsung capek gitu ya, langsung aja di istirahat lah. Tidur aja masih ngegelar istilahnya kayak karpet gitu di Permadani digelar tidur aja dulu karena udah malam kan. Akhirnya saya tempatin rumah itu pas besoknya tuh yang pagi kan nih saya beres-beres sama ibu saya. Beres-beres itu rumah sampai nggak kerasa waktu tuh di siang kan, dia sholat duhur dulu kata ibu saya, ayo nah sholat dulu gitu kan, habis sholat makan dulu, ntar kerjain lagi katanya ibu saya. Udah kita selesai itu makan apa kan sholat terus makan, habis itu saya mulai beresin sedikit-sedikit lagi. Habis beresin itu saya tuh ngerasa kayak capek gitu ya, badan nih capek banget. Akhirnya saya bilang sama ibu saya mau istirahat dulu gitu kan. Terus kata ibu saya, iya istirahat. Saya bilang sama ibu saya, jangan ditinggal. Jangan tinggal Lina sendirian di sini ya. Dia bilang, kata ibu saya, iya enggak. Paling Umi mau ke sebelah katanya bilang gitu. Jangan dong Mi, di sini aja bilang gitu. Kayak Nina takut ada apaan gitu. Nina kayak ngerasa nggak enak sama ini rumah bilang gitu. Udah Dina jangan suka ke bawah inian apa hayalan-hayalan terus omongan orang didengerin kata Umi, itu nggak ada gitu-gituan. Akhirnya udah pokoknya Nina jadi tinggal, iya enggak, Umi nggak kemana-mana. Udah akhirnya saya tidur nggak tahu kecapean, akhirnya saya ketiduran tapi nggak kerasa tuh tiduran saya tengkurap gini nih Mas. Udah saya tidur, udah kira-kira waktu itu sampai asar ya, azan asar gitu, kok saya mulai mau bangun tuh kayak napas susah, kok saya susah napas gitu, kok kayak berat gitu, apa sih ini berat gitu kan. Akhirnya saya teriakin ibu saya manggil-manggil, padahal ibu saya masih ada di rumah, dia nggak denger. Gak nyamperin saya, dia gak dengeran teriakan saya tuh. Akhirnya saya berusaha begini nengok, terus saya kaget di belakang saya tuh ada kayak sosok gitu, orang kayak orang tinggi besar tapi Mas, tapi dia gak menghadap ke saya, dia ngebelakangin gini, rambutnya tuh keriting gitu, tapi hitam semua. Terus saya ngeliat dia tuh kayak kakinya gak nginjek ke badan saya, kayak ngambang. Kayak ngambang gini. Saya sampai ya Allah apa ini gitu, kayak Allah, sampai saya baca bacaan tuh keliru lagi sampai nggak bisa sampai akhirnya begitu saya bisa keluar bacaan terus kayak hilang tuh Mas, kayak beratnya tuh kayak ngilang gitu ya, kayak hilang. Terus saya nengok lagi udah nggak ada, nggak tahu itu makhluk kemana ya. Terus lari saya cariin, Umi nggak ada di sini gitu kan. Akhirnya udah, pasti ke sebelah nih ke rumah yang nenek saya ya kan. Akhirnya benar saya datang ke situ, nggak tahu ya benar Umi saya ada di situ. Ya Allah Umi, Nina ada teriak-teriak Umi, nyariin Umi di sini kan Nina udah bilang jangan tinggalin Nina sendirian, Umi kesini. Terus kata ibu, emang kenapa sih? Orang timbang kesini gitu kan, orang masih siang, emang ada apaan gitu. Terus saya cerita, Umi, Nina tadi ada yang injek Mi. Terus Umi saya nggak percaya, udah Nina jangan ngomong yang begitu-begitu, nggak ada gitu, mungkin perasaan orang lagi tidur katanya Umi. Saking kecapean, terus kecapean, jadi kayak begitu. Baru pindah banget ya? Baru pindah banget kejadiannya, malam pindah besoknya udah begitu. Ya Allah, orang saya, ibu saya nggak percaya, saya bengong aja kan. Terus saudara saya tanya, kenapa sih Nah gitu kan, saya ceritain kan saya diinjek. Ya mungkin karena kecapean, semua pada nggak ada yang percaya, dibilang kecapean. Bilang ke adik saya tuh juga nggak percaya. Adik saya tuh cuman beda 1,5 tahun lah sama saya yang laki ini. Jadi udah kayak kalau orang bilang kayak saudara kembar deh. Nggak percaya katanya, lo sih cuman halu begitu katanya, capek kali.
Saya bilang ke adik saya, mudah-mudahan abis ini lo yang ditampakin, bilang gitu kan. Terus dia cuma ketawa aja, namanya dia cowok kan biasa aja nanggapinnya. Udah saya mulain kepikiran gitu, apa yang orang ngomong itu benar, ini rumah kayak gini gitu. Akhirnya udah selang 2 hari nih, saya sama adik saya itu lagi nonton, adik saya sama adik saya itu main PS. Waktu itu malam minggu kejadian kan, libur sekolah. Kira-kira jam 10 apa setengah 11 gitu ya, kira-kira jam segitu mas. Tahu-tahu saya sama adik saya ngedengar suara ibu saya teriak, umi saya ngeteriak sekencang-kencangnya. Terus kaget saya sama adik saya. Wih, kata adik saya, umi kenapa itu teriak-teriak, katanya dia. Terus udah gitu, iya kok histeris gitu, Lile. Kayak takutnya kan jatuh apa gimana kan. Ya umi kenapa, lari saya sama adik saya ke dalam, ke kamarnya nyamperin. Begitu saya sama adik saya masuk ke kamar, udah pucet, umi saya tuh keringetan yang luar biasa tuh, kayak gimana sih orang udah pucet. Akhirnya saya bilang ke adik saya, udah deh gue ambilin minum dulu buat umi, kasih minum ke umi. Umi kenapa sih, umi sakit Mi? Enggak, dia masih bengong aja. Akhirnya Mi ngomong, Mi kenapa gitu kan. Akhirnya ibu saya habis ngela napas, dia bilang, ya Allah, katanya dia, umi lagi enak-enak tidur, katanya kaki ada yang tarik, katanya umi. Tarik gimana Mi? Kayak ditarik, kirain bercanda, katanya nih adik lo nih bercanda gitu. Sangka adik saya yang laki kan udah ada jahil, disangka dia bercanda narik umi. Udah terus umi bilang, udah deh jangan tarik-tarik kaki umi, katanya gitu. Umi terusin tidur, katanya umi baru mau ngeliat, dia tarik lagi. Tapi umi ngeliat katanya kayak orang abis narik tuh ngumpet di itu tuh, di tempat tidur kan. Jadi gini di seret gini nih mas ya, ini kan tempat tidur, jadi kayak di bawahnya gini seret, kayak orang kan. Jadi kan makanya umi bilang adik saya nih jahil ngumpet. Akhirnya ditarik lagi, kaget lagi ya. Terus katanya umi ngomel, padahal kirain sekali, sampai 3 kali ditarik kayak gitu. Umi lihat, penasaran kan, umi ngelihat gini terus kok nggak ada, lihat ke kolong kali, masuk ke kolong ya, ngelihat ke kolong, umi kaget katanya ngelihat sosok makhluk hitam itu yang saya injek saya, matanya ngelihat, matanya merah tapi mukanya tuh nggak kelihatan jelas, cuman mata aja katanya merah, kayak melototin umi di kolong. Terus ya Allah nah, akhirnya baru tuh umi percaya, Allah bener nah yang Dina ngomongin, bilang gitu. Ternyata umi ngalamin, katanya kok begini amat ya, katanya. Udah deh besok coba kita ngajiin bareng-bareng, katanya, manggil saudara-saudara, istilahnya kayak diratipin gitu. Kita bikin ratipan aja, sholat berjamaah, baca yasin gitu kan. Iya deh Mi, akhirnya udah. Kan saya bilang sama adik saya, kan makanya nggak ada yang percaya sih di sini ada penunggunya, bilang gitu. Terus udah gitu dapet 1 mingguan kurang lebih ya, 1 mingguan kemudian saya sama bapak saya pulang dari ini kerja jam kira-kira setengah 12-an malam gitu. Setengah 12 malam bapak saya pulang. Kan rumah saya nih antara, ini kan rumah nih mas, antara rumah ke gerbang tuh lumayan jauh. Oke. Ya kan, lumayan jauh gitu. Dekat gerbang tuh ada pohon mangga. Terus habis itu sebelah sini tuh halamannya ada pohon rambutan. Kan kalau malam istilahnya orang ngeri juga kan kalau mau bukain, jadi disuruh sama ibu saya bawa kunci sendiri. Iya, biar buka masing-masing. Buka masing-masing, bilang gitu. Nah akhirnya bapak saya pulang setengah 12 malam nih, dia buka gerbang. Dia lagi buka gerbang, terus dia masuk ke dalam, kunci pintu lagi gerbangnya kan. Nah dia lagi mau jalan masuk itu, habis dia kunci ini, dia mau masuk kan ke rumah, dia bunyi suara gedebuk katanya gitu, kayak buah jatuh.
mangga kan kalau udah mateng jatuh buk bunyi gitu kan, tapi kan gak sekeras itu kan. Kaget kan bapak saya ya, terus bilang begini, hah ini ada mangga jatuh gitu kan ya kali udah mateng, pikiran bapak saya gitu, jangan-jangan mangga ada yang mateng nih jatuh ya, apa dimakan sama codot gitu kan. Terus dia ngeliat gini, disamperin dia sama bapak saya, terus ngeliat tuh, dia lihat kayak bola gitu tuh, kok kayak bola gitu, emang mangga ada yang sebesar itu gitu kan, persis bola. Bapak saya deketin lagi, bapak saya kaget, tahu-tahu itu matanya melotot, ada matanya melotot. Jadi nggak ada badannya, cuman kepala doang. Jadi yang jatuh itu kepala. Kepala. Gila. Itu yang jatuh kepala, bapak saya kaget. Akhirnya udah tuh dia masuk cepet-cepetan ke rumah. Dia akhirnya ibu saya ngeliat kok panik gitu bapak saya ya. Kenapa panik? Dia itu dicerita dia bisa ngeliat kepala jatuh itu. Ya Allah, benar-benar ini rumah berarti emang benar ada penghuninya gitu. Terus katanya bapak saya bilang udahlah masing-masing katanya gitu kan, masing-masing aja dia di alamnya, kita di sini asal sama-sama nggak ganggu gitu. Udah tuh sekitar 1 bulanan kalau nggak salah dari kejadian itu, saya sama adik saya jadi ngajakin nonton, dia kan ngajakin nonton bola. Waktu itu kalau nggak salah Piala Eropa ya. Karena dia nggak berani sendirian, karena waktu itu ditayangin sekitar jam 1-an gitu deh. Dia kan nggak berani akhirnya sendirian gara-gara banyak kayak ibu saya udah nemuin kejadian, terus bapak saya kan dia nggak berani dia tuh sendirian gitu. Jadi saya diajakin, ayo dong temenin lah, katanya nonton, katanya dia. Ntar kalau misalnya nggak nemenin, gue juga nggak mau nemenin lo gitu kan. Ngancem yaudah iya dia nemenin nonton itu bola kan. Nah dia lagi tengah-tengah nonton, pas iklan kalau nggak salah tuh iklan kan. Akhirnya dia ke kamar mandi, kata dia jangan ditinggalin temenin lo sampai habis katanya dia. Iya. Terus dia ke kamar mandi. Udah dia ke kamar mandi, terus saya ngedenger adik saya udah keluar dari kamar mandi, kok dia lama nggak datang gitu. Jadi kamar mandi saya nih kan kamar mandi berhadapan sama tangga mas, tangga. Nah adik saya keluar dari kamar mandi, terus saya ngedenger suara tek gitu, apa tek gitu kayak langkah kaki tek gitu naik turun tek tapi pakai sepatu cat tuh naik turun tangga tek gitu. Saya denger gitu, dia ada suara tek saya kira adik saya mungkin nih jahil kan ya, apa dia naik ke atas gitu kan. Udah akhirnya adik saya abis itu nggak lama saya abis dengar suara yang naik turun tangga itu, lari dia terus nyamperin saya, matiin TV, saya ditarik sama dia. Aduh katanya dia kenapa sih Li, bilang gitu. Aduh nah gue tadi dari kamar mandi katanya ngeliat sepatu catnya dia kan lupa mindahin, taruh di anak tangga yang paling bawah gini, katanya naik turun tek katanya dia mau lari dari tadi nggak bisa katanya, sampai gue pucek mata gue, bener apa enggak itu sepatu naik turun gitu. Jadi sepatunya doang ya? Sepatu doang, gue sampai gue bengong ngeliatin ini bener apa enggak sepatu, apa gue pucek mata nggak tahu bener naik turun katanya dia. Akhirnya dia itu lari yang ngajak saya, dimatiin TV, dia gak usah nonton. Gue sampai deg-degan, katanya gue masih deg-degan lah, katanya bener loh. Ini aja gue gak ngeliat penampakannya, katanya dia cuma sepatu naik turun sama pucet di muka. Katanya Allah kita di rumah lama gak begini ya nih, kok kayak begini katanya. Kan makanya dibilang gak ada yang percaya sih, bilang gitu. Emang ini rumah luar biasa, saya bilang emang dari hawanya aja gitu nggak enak gitu mas, tapi adem tuh rumah adem, meski hawa di luar panas tapi rumah itu adem banget, dingin gitu, nggak rasa ada gerah kepanasan, enggak, adem banget rumahnya emang. Cuman ya gitu deh. Akhirnya udah gitu sekitar 2 bulan saya
tinggal di situ, saudara saya pada datang kan, pada kumpul-kumpul nih, namanya liburan kan, pada kumpul-kumpul. Terus ada yang sebagian tidur di rumah nenek saya, ada yang sebagian mau tidur yang istilahnya umurnya nggak jauh sama saya, maunya sama saya gitu tidurnya kan, biar ada temen ngobrol. Iya deh, ngumpul di rumah gitu. Nah terus waktu itu, nah di teras rumah tuh pohon rambutan tuh ada dibikin kayak bangku gitu tuh Mas, dibikin bangku dari kayu. Oh. Tahu kan? Bikin dudukan gitu. Dudukan, terus ada meja, terus di sini juga ada bangku juga, dudukan Buat gitu. nongkrong lah ya. Nongkrong biasa kan. Kadang teman saya atau teman adik saya suka datang duduk di situ, saudara datang duduk di situ ngobrol-ngobrol kan enak di bawah pohon rambutan. Nah waktu itu kira-kira jam segitu ya, jam 11-an. Jam 11 apa nih? Jam 11 malam. Jam 11 malam. Sampai jam 11 malam gitu kita belum ada yang tidur, orang liburan kan lagi asik-asik. Kita cerita tuh sepupu, ada yang seusia saya, ada yang di bawah saya, kumpul-kumpul. Akhirnya lagi enak-enak cerita gitu. Terus saya jadi saya nih duduk di gini kan, bangku tuh ada 2, gini kan ada yang 3. Nah saya yang pas berdua gini, pas posisinya tuh pas di bawah pohon rambutan. Jadi pas banget gitu sama pohon rambutan. Sama pas yang dahannya ke sini nih, pohon rambutan kan ada dahan yang istilahnya ke sana gitu kan, bercabang gini. Ada yang bercabang-cabang. Nah saya duduk yang pas cabang yang sebelah sini, duduk sama saudara saya, sepupu saya sebelah sini. Jadi kayak bikin lingkaran gitu ya, ngobrol-ngobrol. Terus lagi ngobrol-ngobrol, lagi enak-enak ngobrol-ngobrol sambil ketawa-ketawa. Tahu-tahu katanya gitu pasir. Ada yang aurin pasir. Ser dari atas pohon. Ser gitu. Saya sama saudara saya kaget nih apaan gitu kan ya. Terus udah gitu apaan sih Nina gitu, ya Allah rambut gue kotor deh katanya. Dia nih kayak pasir bilang gitu. Datang dari mana tuh pasir? Pokoknya dari atas gitu awalnya. Saudara saya ngeliat gitu kayaknya dari atas tapi nggak ada apa-apaan katanya kok. Terus saudara saya yang satu bilang burung kali katanya bawa makanan katanya gitu kan, bisa jadi kan ada burung bawa makanan ya mungkin gitu. Iya tapi terus sampai 3 kali tuh gitu diaurin lagi pasir. Terus udah gitu saya inget omongan ibu saya. Kalau nggak suka ngaurin pasir tuh kuntilanak, katanya ibu saya bilang gitu. Kalau kuntilanak tuh seneng banget main pasir, daur-aur gitu. Saya kaget inget omongan ibu saya kan. Aduh, kuntilanak kata ibu saya bilang gitu, kata si Umi kuntilanak. Pas saya nengok gini, gak taunya perempuan rambut panjang lagi duduk gini nih, nguncang-nguncang kaki nih ambil ngaurin pasir. Iya, saya cuma berdua doang lah yang lihat, yang lain gak ada yang lihat. Itu saya terus mau sama saudara saya ini mau bangun tuh kayak susah, kayak berat, kayak ada yang saya lari, saudara saya yang lain gak ngerti, ada ikut lari semua. Ikut lari, akhirnya di dalam pada nanya ada apa sih Nah kok tadi lari gitu kan. Jadi ngeliat itu cuma berdua. Saya sama sepupu saya yang di sebelah saya, yang lain gak ada yang lihat. Emang lo gak ada yang lihat tadi kuntilanak lagi uncang-uncang kaki, saya bilang tuh ngaur-ngaurin pasir. Oh bohong lo, masa iya. Akhirnya saudara saya gini bilang iya benar gue lihat, katanya lagi enak begini-begini, katanya kakinya diuncang-uncang. Enggak. Berarti dari bawah ya? Iya kan kita dari bawah gini ngelihat, dia cuma uncang-uncang kakinya aja juga nggak kelihatan jelas. Tangannya kelihatan lagi gini. Iya tangannya tuh lagi gini, tapi pasir dia nggak megang pasir loh, padahal gini doang. Cuman gini doang. Terus ada lagi kejadian selanjutnya. Waktu itu saya sama adik saya tuh lagi belajar pas jam 9 malam. Saya lagi enak-enak belajar sama adik saya. Tahu-tahu dengar suara berisik di atas, di lantai 2. Kayak anak kecil larian gitu, pokoknya rame deh. Terus adik saya bingung, perasaan kita nggak punya adik, masih kecil nih katanya. Kok rame banget nih di atas gitu kan. Ada suara-suara rame gitu ya, bikin orang penasaran kata adik saya. Terus saya bilang,
Oh kok udah biarin aja kita belajar aja lagi bilang gitu kan, kita belajar aja dulu fokus gitu kan, kita belajar tar Umi ngomel nih kalau kita nggak belajar bilang. Terus tambah rame tuh suara begitu, makin dahsyat nih kata adik saya, makin berisik dibiarin bilang gitu. Terus udah gitu lihat Yuna katanya di atas, enggak takut bilang gitu kan, ya udah nggak usah takut kan di gue katanya dia, yuk kita lihat. Akhirnya saya sama adik saya jalan kan, rumah lumayan gede kan, dari ruangan tamu nih ke tempat tapi tangga nih lumayan. Akhirnya jalan ya sama adik saya pas deket tangga tuh saya ngelihat gini kayak ada kaki. Saya ngelihat ke adik saya bilang ke adik saya, kaki, bilang itu kaki anak kecil. Mana itu, lihat. Nggak lihat katanya dia, itu tuh kelihatan. Adik saya juga gini, oh iya gitu, anak kecil katanya dia, anak kecil lari tuh anak, kakinya ini lari ke atas lagi, balik serut bubuk katanya. Kata adik saya, ini sih bukan orang nih katanya dia, kita kan nggak punya adik segede gitu, nah adik kita udah gede, maksudnya kan udah kelas 4 SD, kakinya kan nggak mungkin segitu, ini kayak kaki anak umur 4 tahun gitu, 4 tahun 5 tahun. Tapi sama kayak kaki orang, nggak ada bedanya apa? Agak nggak pucat. ada, iya cuman kayak pucet putih, gimana sih, putih pucet Ya, bersih gitu kakinya, lain kakinya. Adik saya sampai bilang, ya Allah, gue nggak betah nih tinggal di sini katanya dia, lama-lama kita bisa stres nih tinggal di sini katanya dia. Terus katanya umi saya, udah deh biarin aja dia masing-masing, bilang, Mi ini bukan masalah masing-masing lagi nih, kita udah ditampakin mulu bilang gitu. Ya udah tahanin aja kata Umi, kita yang penting kita jangan lupa berdoa, kita terus sembahyang ngaji kata Umi. Udah deh dia kita anggap aja temen katanya Umi. Udah akhirnya udah kita biarin Li. Bener juga Umi istilahnya kan, Umi kayaknya masih kerasan tinggal di sini bilang gitu. Memang rumahnya enak Mas, adem Iya, karena rumahnya nyaman. Nyaman banget sih, kalau buat nyaman, nggak yang gersang kita gelisah gitu, enggak, kayaknya tenang emang itu rumah, adem sih soalnya nyaman. Cuman itu gangguannya kan, orang kalau yang kayak baru misalnya ya kayak tamu gitu kan ngerasa enak ya, rumahnya enak banget sih gitu ya, sampai adem, dia nggak tahu kalau banyak gangguan di situ. Nah terus udah dari kejadian itu ada lagi tuh kejadian, udah sekitar 4 bulanan kalau nggak salah ya kita tinggal di situ. Tante saya nih datang ke rumah, biasa kan kalau sore itu suka main ganti-gantian deh, kita yang suka, padahal walaupun tinggal deket-deketan senang ngumpul-ngumpul doang, cerita-cerita gitu, namanya keluarga kan. Akhirnya ngumpul-ngumpul di rumah nih, udah sore sekitar 4:30 gitu, pada ngobrol-ngobrol apa, terus nggak kerasa kan tau-tau azan maghrib. Nah setelah azan maghrib itu saya bilang, Mi, Nina duluan nih yang ngambil wudhu gitu, yang sholat. Iya kata Umi, gantian. Ya udah saya ke kamar mandi ngambil wudhu. Udah gitu saya ngambil wudhu selesai, kok saya pas mau keluar dari kamar mandi nih kayak ngerasa gitu ya kan, kita kalau ngeliat gini nih Mas, ngelirik kan ujung mata gini suka kayak ngeliat gitu ada apa gitu kan. Saya takut nih, berdeg-degan, lihat apa enggak ya. Akhirnya saya beraniin diri ya, saya ngeliat, ya Allah, saya kaget nih, bukan main nih Mas ya. Saya ngeliat perempuan nih nunduk gini, posisinya dia duduk. Ini mukanya rambut semua, dan rambut itu panjang sampai ke anak tangga yang paling terakhir tuh ngelewatin. Ya Allah, saya bilang ini beneran apa enggak gitu, saya ngeliat. Akhirnya saya ngeliat, bener itu perempuan rambutnya gini. Pantai saya mau lari nggak bisa loh Mas. Makanya kalau orang bilang ngelihat setan kita nggak bisa gerak, bener kan? Nggak bisa. Ini kaku ya. Kaku pokoknya saya. Ya Allah, baca aja nih nggak selesai. Saya nggak selesai baca, ya Allah gimana nih? Allah, udah takut saya, akhirnya saya lari ke depan nih, Mi, ada perempuan Mi, rambutnya panjang banget Mi di tangga, bilang gitu, di tangga paling atas tuh dia duduk rambutnya panjang.
Katanya, ya Allah, katanya tante saya, ya Allah kok nih rumah begini amat katanya. Saya bilang, udah deh Mi, kita pindah aja deh, kayaknya nggak kuat kalau begini terus. Orang bisa gila kalau ditampak-tampaknya itu ekstrim banget. Yang paling ekstrim yang itu yang saya ngelihat sampai saya pucet, kata ibu saya, bener-bener shock saya ngelihatnya tuh. Orang itu jelas saya ditampak. Kalau yang nibanin saya itu kan, yang nindin saya, nginjek saya begini kan, dia madep sana kan, hitam terusnya kan, cuma kayak ada rambut keriting, nggak jelas, nggak sejelas itu kan. Kalau ini kan jelas, orang mau wudhu kita kan, mau sholat, toh ini ngelihat perempuan rambutnya panjang banget, sampai bener-bener anak tangga dilewatnya, berarti berapa meter rambutnya dia. Bener-bener ekstrim banget. Saya bilang, ini bener rumah orang gak ada yang betah tinggal di sini nih gara-gara ini. Keterlaluan gitu ya, masa anak kecil ada, terus perempuan, kenapa perempuan itu yang tinggi besar itu sebenarnya katanya sih yang paling jahat tuh yang tinggi besar itu. Akhirnya saya udah bilang ke adik saya takut udah tinggal di sini. Udah nggak berani lagi bilang gitu. Terus akhirnya bapak saya datang tuh ngomong ya. Saya bilang ke bapak saya, udah dia pindah aja sih, udah nggak kuat bilang gitu kan di sini. Masa iya sih ditampakin yang nggak udah gitu kan ya, yang kejadian ini itu kok banyak banget gitu kan. Nah, ini udah nggak masuk akal lagi. Kalau rumah kayak gitu kan ya berarti penghuninya nggak suka kita tinggal di situ. Iya, akhirnya udah katanya udah sepakat nih keluarga, saya cuma tinggal 6 bulan aja di situ. Gila. Itu pindah benar-benar karena gangguan itu ya? Iya, karena gangguan. Ternyata selama ini yang orang rasain tuh tinggal di situ diganggu tuh ya itu bener, mungkin kejadiannya sama kayak yang saya alamin ya, keluarga saya alamin. Sampai ibu umi saya aja bilang, oh berarti bener nih orang pada pindah kelewatan begini, disembayangin loh, di ngajiin, nggak pergi kan istilahnya. Terus pernah dengar tuh dari yang ngontrak dulu, katanya dia sampai panggil ustadz gitu kan. Yang sebelum kan? Sebelum saya, dia bilang dia manggil ustadz kayak orang pinter katanya, sampai yang pinter, udah pinter banget, nggak sanggup katanya, itu penghuni lama, nggak bisa, dia nggak bakal bisa pindah, nggak bisa dipindahin, nggak bisa diusir. Kanina nanya nggak sama nenek Kanina itu berapa lama yang penghuni sebelumnya itu tinggal? Kanina 6 bulan, yang penghuni sebelumnya itu berapa lama? Yang jadi kan ada yang cuman 3 bulan, ada yang cuma 4 bulan. Nah yang saya ini nih yang terakhir lumayan lama, 4 tahun, karena dia bos bajai. Oke. 4 tahun di situ, tapi akhirnya pindah juga. Dia akhirnya pindah juga. Sebenarnya kalau dia sih kayaknya dia kebal sama begituan tuh, dia kebal, tapi kayak udah biasa. Sampai bahkan sekebal-kebalnya pun manggil yang itu ya. Sampai katanya dia udah panggilin orang pintar segala, nggak ada yang kuat. Katanya ini nggak bisa dipindah, udah lama. Emang dia jadi penghuni situ, nggak bisa, mau dia pengen nggak bisa. Dia emang sebelum kita katanya udah ada dia di situ. Itu kan sebelum jadi rumah ya? Iya. Sebelum jadi rumah itu kan tadi kata Kanina kebun nenek kan? Terus sebelumnya nggak kenapa-napa itu? Nggak kenapa-napa. Nggak kenapa, cuma karena emang jarang ada yang ke kebun situ kan. Karena istilahnya kebun kan, saya sih yang mau ke kebun-kebun gitu kan. Cuman katanya, terus nenek saya kan penasaran dong, itu sejarahnya pasti ada, nggak mungkin tahu-tahu ada penunggu di situ kan. Akhirnya saya tanya ke nenek saya cerita, katanya nenek saya bilang gini, iya emang dulu di zaman Jepang kan ada keluarga Belanda, dulu kan Jepang kan istilahnya datang musuhin Belanda juga kan, istilahnya kan dia musuh, banyak orang Belanda dibantain. Nah katanya ada satu keluarga menghilang, dibantai Jepang, katanya hilang, nggak tahu kemana gitu. Katanya nenek saya bilang gitu, satu keluarga hilang. Terus ngedengar rumor, katanya nenek saya bilang katanya sih
orang pada bilang dikuburnya di situ dekat kebun kita katanya. Rumornya begitu. Di dekat kebun kita. Terus nenek saya bilang dulu buyut saya katanya lagi ke kebun situ tuh ini apa namanya sering ngeliat kayak ada penampakan di situ kayak noni Belanda katanya dia. Oh, ada juga yang kayak gitu-gitu. Itu waktu itu kan cuma nenek saya diceritain sama ibunya ya, sama buyut saya. Katanya di situ suka ada noni Belanda katanya gitu. Akhirnya waktu nenek saya bangun rumah itu buat dikontrakin, pas lagi gali pondasi tuh, lagi gali-gali buat pondasi gitu, bikin pondasi. Nah tukang yang bangun rumah itu nemuin tulang belulang. Waduh. Kata dia ini tulang belulang manusia. Tapi kayaknya ini udah lama katanya dia. Kayak istilahnya kayak zaman-zamannya di penjajahan Jepang gitu. Bu, ini kayaknya sih tulang belulang udah lama nggak lengkap kan. Soalnya ada kayak tulang anak kecil. Kayak tulang anak kecil tuh juga ada. Berarti jangan-jangan kata nenek saya, oh ini jangan-jangan yang satu keluarga hilang katanya dikuburnya di kebun situ gitu, ditaruh situ. Jadi nggak wajar lah. Kan juga banyak tetangga saya aja ngelihat noni Belanda masuk ke situ. Katanya pakai payung, ada yang bilang payungnya cuman kayak dicangklekin di sini tuh gimana sih noni Belanda, pakai topi gitu, cakep orangnya katanya gitu. Oke, Kak Nina ini ada ininya nggak sih? Ada kayak foto-foto rumahnya nggak sih? Karena ini rumah keluarga juga kan, harusnya nggak apa-apa kan? Iya. Ada nggak sih foto-fotonya? Rumahnya masih ada nggak sih? Rumahnya sih udah nggak ada, fotonya juga nggak ada, soalnya udah dijadiin perkantoran. Oh, udah jadi perkantoran. Udah jadi kantor, alat-alat kesehatan gitu. Jakarta Pusat, iya sih daerah perkantoran sih. Iya. Orang dulu kan juga daerah rumah tuh ada kayak percetakan, pabrik sepatu gitu. Sekarang udah bentuknya berarti udah kantor aja gitu. Iya udah kantor aja, gini sih kantor udah lantai berapa? 5 apa? Udah dibangun bukan rumah lagi, udah jadi perkantoran. Tahun berapa jadi kantornya? Itu jadi kantornya tuh kira-kira tahun 2005-2006 dia dibangun. Oh 2005-2006 udah dibangun kantor iya, gitu? Soalnya kan abis kejadian yang saya pindah itu kan udah nggak ada lagi kan yang mau ngontrak juga, akhirnya kata ada lagi mau ngontrak. Iya, akhirnya kata nenek saya udah dia jual aja itu gitu. Kira nenek percaya tuh pas keluarga sendiri tinggal kan, di situ. Udah gitu kan yang ngalamin kan bukan cuma saya aja, kayak tante saya kalau lagi datang nginep. Tadinya orang ngontrak situ sebelumnya bilang angker nenek nggak percaya. Nggak percaya. Begitu keluarga yang tinggal situ akhirnya percaya. Percaya, orang banyak yang lihat juga kan. Kira dijual rumah neneknya dijual juga tuh. Enggak, rumah nenek saya enggak, tetap di sebelah. Oh, rumah neneknya masih ada. Masih ada, tapi kan karena nenek saya udah meninggal kan, sekarang udah dibangun, istilahnya dipecah bagi waris lah, dipecah-pecah gitu, jadi rumah keluarga. Kira jadi rumah keluarga di situ. Jadi rumah anak satu dapet gitu. Tapi bentuknya masih sama nggak? Enggak, udah bangunan baru. Karena sebelahnya juga ada kantor. Iya, sebenarnya kan udah kantor. Jadi kebayang sih perkembangannya dari situ. Iya. Daerah situ pesat banget perkembangannya dan sekarang udah modern semua gitu. Tapi ternyata ada cerita lain nggak sih? Yang sekarang nih di daerah situ, maksudnya di kantor itu ada yang serem-serem nggak sih? Itu banyak yang ngalamin kejadian di situ juga. Di kantor itu? Iya. Oh masih ada? Masih ada sampai sekarang. Kan rumah saya kan dempet ya sekarang. Bersebelahan gini nih, satu tembok istilahnya gini lah. Kantor itu? Nah di belakang rumah saya kan kamar mandi ini kan mepet sama tembok itu. Nggak tahu itu deket dia masang tangga di situ ya. Kita nggak tahu, tapi kalau malam tuh sekitar jam 11 ke atas gitu ada suara perempuan pakai high heel naik turun tangga atau tak tok gitu. Tak tok kayak orang rame gitu, kayak ngadain pesta apa-apa di situ. Padahal kan malam-malam siapa yang mau pesta, nggak ada orang satupun. Nah, security-nya nggak berani masuk ke dalam. Orang security-nya cerita, katanya ini kok sampai nanya gitu ke kita ya, kalau ketemu kita nih, keluarga saya gitu ketemu gue nanya, ini sebenarnya ini ada sejarah nggak sih rumah ini gitu. Memang kenapa sih? Kok angker banget katanya. Saya lagi periksa ke dalam komputer, padahal listriknya nggak kecolok, nggak nyala ya, nggak ada listrik istilahnya. Dia tuh kan gelap kantor, masa nyala katanya.
kayak ada yang ngetik katanya, kayak seolah-olah orang kerja. Gimana sih Mas, orang lagi kerja gitu. Berarti rumahnya Kanina itu rumah nenek dulu sekarang? Di istilahnya dibagi 4 ya. Karena itu luas ya tanahnya. Luas banget. Ya, jadi yang sebelahan banget sama kantor itu rumah Kanina. Sebelahnya masih rumah family nih. Berarti. Dan sebelah rumah Kanina ini persis kantor itu yang dulu rumah yang di tempat Iya. Oke sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Kanina ya tentang rumah masa kecilnya dia di Jakarta Pusat yang banyak banget gangguannya dan akhirnya hanya 6 bulan tinggal di situ. Dan buat sahabat lonceng ini yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian nih yang pengen jadi narasumber, datang langsung ke Studio Lonceng Misteri sama seperti Kanina ini. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri, bisa diklik dulu link yang ada di bio Instagram kita tuh, lalu di follow ya Instagram kita tuh, jangan nggak di follow, oke? Dan ya yang terakhir, gue mau ngucapin banyak terima kasih sama Kanina. Kanina, aku terima kasih banget Sama-sama, ya, Kanina udah sama-sama. ceritain ini sama sahabat yang terutama mampu. Thank you banget ya kayak, sama-sama. serem banget ceritain. Dan ya akhir kata, gue Gilang Ahaditya izin pamit, Kanina juga izin pamit, bye bye.